Di waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan tak lupa yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula, marilah kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, sang revolusioner sejati, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhir hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya duduk di sini bukan untuk menggurui atau untuk apalah, hanya sekedar sharing saja. Izin pada ayahanda, senior, karena jujur selama hidup saya baru sekali ini kultur. Karena di perkuliahan dulu tidak pernah kultur, hanya hobi demo, orasi. Kalau orasi, ayo siap. Baik, adapun tema kultum kita pada malam hari ini, yakni menjadi pemuda pilihan dalam Islam. Nah, pemuda dan masa muda merupakan tahap hidup kehidupan manusia yang penuh vitalitas, aktif, kreatif dan kreatif, sekaligus idealis. Ketika penindasan sedang terjadi dalam suatu masyarakat dan bangsa, maka para pemuda inilah yang tampil paling depan melakukan perlawanan. Ya, misalkan aksi demo itu termasuk dalam perlawanan. Ketika kebekuan sedang melanda kehidupan masyarakat, para pemuda muncul melakukan pendobrakan. Ketika terjadi perusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, pemudalah yang tampil di depan memberantasnya. Dan ketika kebencian kepada Nabi utusan Allah pada zaman itu, para pemuda tampil menjadi pembela yang gigih, sekaligus menjadi pengikut-pengikut setia para nabi. Itulah beberapa karakter kehidupan pemuda yang terindah dalam alam hasanah sejarah umat manusia. Pemuda-pemuda pilihan yang namanya terdapat diabadikan dalam pentas kehidupan manusia sejak dahulu kala. Adapun beberapa kriteria pemuda pilihan dalam Islam, yang pertama yaitu sebagai pembela kebenaran, yang kedua sebagai penghancur kebatilan, yang ketiga menjaga kehormatan dirinya, yang keempat berilmu dan berwawas-was, dan yang kelima yaitu berakhlak mulia. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu
pemuda sebagai pembela kebenaran. Dalam catatan sejarah dunia terungkap dengan jelas tatkala Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka hanya para pemuda sajalah yang mampu mengikutinya, sedangkan lapisan masyarakat lainnya menolak dengan tegas. Mereka takut pada ancaman dan siksaan penguasa. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan sikap positif para pemuda itu dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 83, yang artinya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dalam kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, hal serupa terjadi pada tahun permulaan Rasulullah menyampaikan risalah Islamiyah kepada umat manusia. Para pemuda lah yang lebih dahulu menyambut dengan sepenuh hati. Mereka adalah seperti Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Ali bin Thalib, dan lain-lainnya. Kala itu umur mereka ya seperti kita inilah, 20-an tahun ya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq yang namanya menjadi buah bibir orang di masa itu dan yang telah menghantarkan pemuda itu memeluk Islam, usianya belum sampai 40 tahun. Nah, berikutnya yang kedua yaitu pemuda sebagai penghancur kebatilan. Sebaliknya, para pemuda juga menjadi orang-orang pertama yang menghancurkan kebatilan. Ketika Raja Namrud memerintah secara kejam dan masyarakat menyembah patung-patung, maka pemuda yang bernama Ibrahim atau Nabi Ibrahim tampil sebagai heroik menentang kekuasaan raja dan menghancurkan patung-patung mereka, sesembahan mereka. Mereka berkata dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela-cela berhala, namanya Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 40. Kemudian dalam kurun waktu yang berbeda, ketika kebatilan teramat kuat merasuki kehidupan manusia, suku dan bangsa lantaran dukungan penuh dari kalangan militer, birokrat dan penguasa, para pemuda pilihan maju pantang mundur. Bahkan mereka menolak tawaran perdamaian dari penguasa. Mereka menolak kompromi antara kebatilan dan kebenaran. Bagi mereka keduanya adalah berbeda, tidak bisa disatukan. Tentu dalam sifat keduanya antara batil dan kebenaran berbeda. Jika terpaksa, mereka tetap suka memilih melepas diri daripada hidup dalam kebatilan. Itulah sikap para pemuda Ashabul Kahfi yang perjalanan hidupnya diabadikan secara indah dalam Al-Quran. Mereka mengembara dan menghindarkan diri dari kebatilan sampai suatu gua mereka masuk dan beristirahat dengan tenang. Padahal di luar penguasa terus memburunya. Di dalam gua itu mereka tidur pulas berhari-hari tanpa haus, lapar maupun lelah. Mereka tidur panjang melampaui zamannya selama 309 tahun. Hal ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 5. Sungguh ajaib. Meski demikian, sewaktu Allah membangunkan mereka, mereka merasa seperti baru tidur sebentar saja, sebab semua yang ada di sekitarnya, termasuk pakaian yang melekat di badannya, masih utuh dan tak kurang sedikit
Bahkan anjing yang setia menyertainya tertidur juga, dan ketika bangun anjing itu tetap menyala sehat dan tak kurang satu apapun. Itulah pertolongan Allah yang memberikan kepada para pemuda yang gigih melawan kebatilan. Mereka diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah sehingga memperoleh kejayaan. Dan yang ketiga yaitu pemuda menjaga kehormatan dirinya. Pemuda yang namanya terukir indah dan tak akan tetap dikenang sepanjang masa adalah seorang pemuda yang berhasil memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Ia bukan hanya menjadi pembela bagi orang yang tertindas dan tampil gegabah menghancurkan segala bentuk kebatilan dan kemungkaran, namun juga memiliki kepribadian yang utuh dan kuat, tidak bersifat munafik dan tidak tergoda oleh segala bujuk rayu syaitan. Itulah watak pemuda pilihan seperti Nabi Yusuf alaihi wasallam, yang namanya menjadi pelambang ketampanan, kegagahan dan kebagusan di antero jagat. Meskipun ia menjadi incaran para gadis dan wanita dan berulang kali dibujuk dan dipaksa untuk berbuat maksiat secara memiliki banyak kesempatan, namun ia tetap menolak melakukan zina. Ia lebih rela dijebloskan ke dalam penjara karena tidak mau melayani nafsu seorang istri pejabat tinggi yang cantik, muda, kaya dan terhormat, daripada harus melanggar aturan Allah. Dengan jujur, Yusuf alaihi wasallam berkata dalam surah Yusuf ayat 33, Allah berfirman, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjaralah lebih aku wahai Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka padaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu pemuda pilihan dalam Islam. Yang keempat yaitu pemuda berilmu dan berwawasan luas. Pemuda pilihan juga penuh dengan ilmu dan berwawasan luas, seperti yang diperlihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sejak masa kanak-kanak, beliau tekun menuntut ilmu dan membaca berbagai fenomena masyarakat. Ketika tumbuh menjadi pemuda, ilmu dan wawasannya bertambah banyak melebihi orang-orang yang seusianya. Ia menjadi budak ilmu pada saat itu, seperti Rasulullah. Dan dengan bijaksana ia berkata, tiap wadah atau tempat menjadi sempit dengan barang yang dimasukkan ke dalamnya, kecuali tempat ilmu, maka ia akan bertambah luas. Dikutip dari kitab Qariyatul Al-Imam Ali yang ditulis oleh Abbas Mahmus Al-Qad. Nah, pernyataan itu benar ketika berbagai persoalan juga mengantar terjadinya berbagai keluh di masyarakat dan pemerintah. Ia mampu menghadapinya dengan memberikan berbagai pandangan yang luas. Pemuda pilihan memang harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Terlebih pada zaman sekarang ini dengan ilmu, maka manusia akan sangat maju. Jadi banyak-banyaklah kita sebagai pemuda ini banyak belajar. Nah, yang terakhir yaitu menjadi pemuda yang berakhlak mulia. Pemuda pilihan selain memiliki sikap-sikap positif yang tadi saya sebutkan, juga harus berakhlak mulia, seperti yang terlihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi utusan Allah, begitu rupa keindahan
Syekh Syafiur Rahman Al-Murakfuri, seorang penulis sejarah Nabi, dalam kitabnya yang berjudul Ar-Raqul Maktum Batsun fi Sirah An-Nabawiyyah ala Syahibu At-Falis Salati Wassalam, menulis sebagai berikut, bahwa Nabi Muhammad SAW menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalannya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya sehingga orang-orang menjulukinya Al-Amin. Walhasil, beliau adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik sejak dari kanak-kanak sampai akhir hayatnya. Keluhuran akhlak sangat diperlukan bagi pemuda saat ini, sebab mereka akan menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara, serta umat manusia pada umumnya. Di bagian lain, keluhuran akhlak diperlukan bagi pemuda lantaran jasad mereka sedang mengalami proses pertumbuhan. Jika dalam proses pertumbuhan itu mereka diisi dengan akhlak yang baik, maka akan mengantarkan jiwa mereka menjadi baik, hidupnya menjadi bermakna, hati, pikiran, dan perasaannya bersih, penuh kasih sayang, tidak sombong, selalu berbuat baik kepada orang tua, konsisten pada kebenaran, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemuda yang disyaratkan oleh Allah dalam kitab Al-Quranul Karim akan mendapat kesejahteraan pada hari kebangkitan nanti. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.